Hai guys, apa kabar? Semoga kalian sehat dan sukses selalu dimanapun kalian berada. Teman-teman, dari kejuaraan Grand Chess Tour St. Louis Rapid and Blitz 2022, Ali Reza masih memimpin turnamen ini sampai selesainya babak ke-9. Yap, tapi masih ada 18 babak catur kilat yang akan dimainkan dini hari nanti. Nah, teman-teman, dari babak ke-6 sampai 9 catur kilat tadi malam yang berlangsung dini hari waktu Indonesia Barat, ada satu partai menarik, pertemuan antara Fabiano Caruana melawan Hikaru Nakamura. Hikaru Nakamura sampai membuat dia menggeleng-gelengkan kepala karena performa dia di kategori catur rapid St. Louis Rapid and Blitz ini luar biasa, bisa dikatakan parah juga sih, teman-teman. Nah, ini partai yang berlangsung dengan di atas 70 langkah, tapi syarat akan taktikal. Jadi mari kita saksikan dan ambil pelajaran dari partai ini, karena ini partai dari dua pecatur Amerika Serikat yang terbaik. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi kalian. Hikaru Nakamura pegang buah putih memulai dengan langkah C2, C4 pembukaan Inggris dan dijawab dengan E5. Kemudian Hikaru memainkan langkah A3 variasi King English dalam pembukaan English Opening. Ya, kemudian Caruana menjawab dengan kuda ke petak F6, putih D3, hitam C6. Kemudian putih kuda F3, hitam gajah D6. Kemudian putih gajah G5, hitam gajah tarik ke petak C7. Dia menyiapkan rudal di sini, teman-teman. Apabila putih memilih rokade pendek. Putih kuda C3, hitam H6. Putih gajah H4, hitam D6. Putih E3, hitam rokade pendek. Putih gajah E2, hitam gajah F5. Putih D4, kuda B ke petak D7. Putih rokade pendek, hitam benteng E8. Putih menteri B3 mengganggu pion B7, langsung dijaga dengan benteng B8. Putih benteng A ke petak D1, hitam M4. Nah, ini momen yang menarik sekali, teman-teman. Ketika putih memilih benteng A D1, coba bongkar dari jalur D, Caruana langsung menolak dengan M4. Yap, karena itulah tujuan dari menyimpan gajah di petak C7, teman-teman. Untuk mengaktifkan serangan ke sayap raja milik putih. Putih lanjutkan dengan kuda D2. Caruana langsung menyerang dengan langkah G5. Putih gajah G3, hitam gajah G6. Putih benteng D ke petak S1, hitam lanjutkan serangan dengan H5. Putih F3, pion E memukul F3. Putih gajah makan F3, hitam H4. Terus menyerang. Maka ke-19 putih gajah F2, hitam kuda F8. Manuver dia lakukan oleh Caruana. Kemudian putih M4, hitam kuda E6. Putih menteri D1, hitam C5. Yap, putih lanjutkan dengan D5, hitam masuk dengan kuda D4. Kalian bisa lihat di sini bahwa apa yang dilakukan oleh Caruana adalah untuk membuat gajahnya ini semakin menjadi bad bishop di petak F3, hanya menjaga petak M4. Dan dia menyusun pion-pion di petak hitam. Setelah kuda D4, putih gajah E3 mengincar pion G5, benteng masuk ke petak E5 dimainkan oleh Caruana. Ya, lalu mengapa Hikaru Nakamura tidak memukul saja kuda di petak D4? Ya, karena jika dia pukul kuda di petak D4, itu akan memberikan kekuatan pada gajah gelap yang dimiliki oleh pemain hitam, guys. Seperti ini contohnya, ketika kuda B5, maka akan dapat dimainkan dengan gajah B6. Kudanya dalam masalah karena sebentar lagi akan ada A6, kuda ini tidak bisa bergerak karena pion E4 akan jatuh. Gajah E3 benteng E5 Hikaru gajah ke petak E2. Hitam menteri E7 menekan pion E4. Kemudian putih kuda F3. Ya, kuda memukul kuda. Pion G makan F3. Hitam langsung lancarkan serangan dengan kuda H5. Menekan dengan mendapatkan petak F4. Putih gajah D3. Hitam gajah A5. Putih menteri C1. Hitam menteri F6. Menjaga titik F4. Ya, tapi Hikaru Nakamura tidak memainkan langkah F4 nih, teman-teman. Dia hanya memainkan langkah benteng E2. Mengapa? Ya, jika dia memainkan langkah F4, maka Caruana akan memainkan pion G makan F4. Gajah memukul pion F4. Kuda pukul gajah. Benteng makan
kuda, kemudian akan dilanjutkan dengan benteng G5. Nah, menurut Hikaru mungkin ini akan enak untuk pemain hitam karena ya menteri ke petak G5 kuat sekali. Ya sangat berat ya kehilangan gajah gelap dalam posisi seperti ini, teman-teman. So itulah kenapa Hikaru benteng E2, kemudian Caruana langsung tempatkan kuda di petak F4 dan dalam 29 langkah ini dia dalam posisi unggul tipis. Ya, kuda F4, benteng ke petak D2, kemudian hitam H3, putih gajah F2, hitam A6, coba dobrak dari sayap menteri, kemudian putih A4, hitam benteng tarik E8, kemudian putih gajah B1, dan di sini Caruana 33 langkah membongkar dari sayap menteri. Ini momen yang tepat sekali, karena putih pion C makan B5, hitam pion A makan B5, pion A memukul B5. Ya jelas karena nggak bisa pukul pakai kuda, benteng di petak D2 akan hilang. Hitam gajah pukul kuda C3, menteri makan gajah, menteri memukul menteri, pion B pukul menteri, benteng memukul pion B5. Putih melanjutkan dengan gajah ke petak E3, hitam benteng A8. Nah, ini yang harus kalian lakukan teman-teman dalam permainan semi-close. Jalur itu harus kalian miliki. Itulah kenapa jalur sangat penting. Kita pernah melihat dalam contoh partai ketika Grandmaster Susanto Mekaranto berhadapan dengan pecatur nomor 1 dunia, Magnus Carlsen. Bagaimana Magnus memanfaatkan jalur, satu-satunya jalur yang terbuka, jalur A di partai itu. Kalau kalian belum nonton, silakan nonton di partainya, di YouTube-nya RL Chess. Yap, 39 langkah Hikaru gajah ke petak A2, kemudian masuk benteng A3 Caruana, mengancam pion C3. Gajah C4, benteng B8, putih benteng C1, hitam raja G7. Ya, menunggu memperbaiki posisi itu yang akan dilakukan Caruana. Putih raja F2, hitam raja F6. Putih benteng DC2, hitam raja E5. Kemudian putih benteng G1, hitam raja F6, putih raja G3, benteng A4. Putih gajah F1. Teman-teman, 46 langkah bisakah kalian tebak kesalahan apa yang dilakukan Nakamura dengan memilih gajah F1? Apa yang akan bisa dilakukan oleh pemain hitam? Yap, tepat sekali. Hitam dapat melakukan kuda makan pion D5. Boom. Karena jika pion memukul kuda, benteng di petak C2 akan hilang. Ya, tapi bingung juga sih. Gajah mau kemana ya? Nah, yang terbaik adalah gajah ke petak E2. Jika kuda memukul pion D5, maka dapat dilanjutkan dengan gajah ke petak C1. Menurut analisa, ini lebih baik. Bedanya apa? Ya, bedanya mungkin ya, di sini adalah untuk tetap menjaga ancaman pada pion H3 tetap, dan itu akan dilakukan dengan raja yang memakan. So, jika kuda kembali lagi ke petak F4, maka bisa dilakukan dengan gajah pukul F4. Nah, tapi dengan memilih gajah F1, kemudian hitam kuda D5, gajah C1, dan kuda F4. Nah, ini nih teman-teman, jadi beda ya momennya. Karena setelah gajah memukul kuda F4, maka akan ada ancaman benteng A1, guys. Ini bedanya nih. Oke. Dalam partainya, gajah pukul H3, hitam D5. Putih gajah G4, hitam pion D memukul M4. Pion F makan M4, benteng makan M4. Hitam unggul 1 pion di langkah ke-50. Putih benteng F2, hitam benteng B3. Gajah ke petak D2, hitam raja E5. Putih gajah F3, hitam benteng C4. Putih benteng E1, hitam raja D6. Putih benteng F1, hitam benteng B2. Putih benteng D1, hitam raja E7. Putih benteng F, E1 skak, raja ke petak F6. Putih benteng E8, hitam gajah H5, gajah memukul gajah, kuda pukul gajah, raja ke petak F3. Hitam benteng H4, putih benteng C8, hitam benteng H3 skak, raja G4, benteng H4 skak, raja F3, benteng memukul pion H2. Putih lanjutkan dengan benteng C6, hitam raja G7. Gajah memukul pion G5, benteng B F2, raja E4, kuda G3, raja D3.
Kalau kalian jadi Hikaru Nakamura, setelah dia memainkan Raja D3, itu merupakan sebuah kesalahan. Dan Caruana di sini menghukum dengan benteng ke petak H5. Boom. Apa idenya? Ya, benteng sudah membatasi pergerakan raja ke jalur C2 atau D2 di baris kedua dengan benteng H5. Jika gajah kabur, contohnya ke petak E3, maka akan dimainkan benteng ke petak F3 dan benteng ke petak D5. Nah, inilah yang akan terjadi. Jadi, setelah gajah memukul pion G5, kalaupun dia memilih gajah ke petak D8, maka di sini akan ada benteng ke petak D5, guys. Nah, kalau misalkan dia pilih gajah ke petak E7, apa yang akan dimainkan oleh hitam? Ya benteng D5, raja E3, dan akan ada benteng E2, benteng di petak D1 akan jatuh. Jadi ini momen krusialnya dalam game ini. Dia kan bisa makan pion C5, yap tetap benteng makan C5, hitam benteng F3 skak. Petak E4 jadi incaran kuda ke petak E4, putih raja D4, hitam kuda F5 skak, yap benteng memukul kuda. Jika kalian tanya kenapa nggak raja ke petak E4, maka akan ada benteng makan G5. Jika raja memukul benteng, maka akan ada kuda H4, benteng akan hilang. Itulah kenapa di sini benteng pukul kuda F5, benteng memukul benteng. Gajah ke petak D2, benteng D5 skak, raja E4, raja ke petak H7. Kemudian C4, benteng D7, raja ke petak E3, benteng H3, raja E2, benteng H2 skak, raja E3, F5, C5, F4, raja E4, yap, menyerah. Hikaru Nakamura di tangan Fabiano Caruana. Kenapa? Karena ya sebenarnya pada saat langkah F4 ini sudah menyerah. Karena ya akan hilang gajah di petak D2. Nah, teman-teman, itulah yang terjadi. Dan setelah kekalahan ini, Fabiano Caruana ya mendapatkan kepercayaan diri ya. Karena di Olimpiade kan dia performanya kurang bagus. Tapi Hikaru Nakamura ini menunjukkan ekspresi yang sedih banget sih. Dia benar-benar belum bisa meninggalkan tempat pertandingan setelah Caruana ya udah nggak ada di situ, guys. Dia benar-benar terpukul dengan kekalahan ini. Jadi Ali Reza memimpin St. Louis Rapid and Blitz setelah kategori Rapid sudah selesai dengan 9 babak, tinggal menunggu 18 babak catur kilat. Apakah Ali Reza akan kembali ke performa terbaiknya, teman-teman? Apa komentar kalian untuk game ini? Kita ngobrol di sana. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.